Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Jumat 2 Mei 2025. Bapak Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepri kembali akan merilis data inflasi dan nilai tukar petani April 2025, perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, ekspor dan impor Maret 2025. Berita resmi statistik tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan alamat kepri.bps.go.id. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan April tahun 2025. Selama bulan April tahun 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,59% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Maret 2025. Selama bulan Januari tahun 2025 sampai dengan April tahun 2025 terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 1,27% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember tahun 2024. Inflasi year on year bulan April 2025 adalah sebesar 2,56%. Artinya selama bulan Mei 2024 sampai dengan April 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 2,56% jika dibandingkan dengan harga pada bulan April 2024. Inflasi bulan April 2025 lebih tinggi dibandingkan bulan April 2023 sampai dengan 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah: pertama, perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,45% dengan memberikan andil sebesar 0,23%. Kedua, makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,65% dengan memberikan andil 0,20%. Ketiga, perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 1,22% dan memberikan sumbangan andil sebesar 0,19%. Kemudian, komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain: pertama, emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,21%. Kedua, tarif listrik dengan andil inflasi sebesar 0,17%. Ketiga, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,12%. Keempat, santan segar dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Dan kemudian daging ayam ras dan sawi hijau dengan andil inflasi masing-masing 0,05%. Komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah: pertama, cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,07%. Kedua, bawang merah dan kacang panjang dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%. Ketiga, kangkung tomat dengan andil deflasi masing-masing 0,02%. Inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Riau April 2025. Saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun atau year on year. Tingkat inflasi tahunan pada April 2025 adalah sebesar 2,56% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 106 pada April 2024 menjadi 108,71 pada April 2025. Inflasi tahun ke tahun atau year on year April 2025 lebih rendah dibandingkan dengan April 2022 sampai dengan 2024 dan masih di dalam rentang target inflasi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 4,06% dengan andil 1,19%. Diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 12,11% dengan andil 0,75%. Serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 2,85% dengan andil 0,45%.
Komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain: pertama, emas perhiasan dengan andil 0,68%. Kedua, tarif listrik dengan andil 0,25%. Ketiga, cabai merah dengan andil 0,19%. Keempat, sewa rumah dengan andil 0,16%. Kelima, santan segar dengan andil 0,15%. Dan keenam, minyak goreng dengan andil 0,12%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain: pertama, sekolah menengah atas dengan andil minus 0,23%. Kedua, angkutan udara memberikan andil minus 0,11%. Ketiga, telur ayam ras dengan andil minus 0,08%. Keempat, bawang merah dengan andil minus 0,06%. Kelima, tomat dengan andil minus 0,05%. Dan keenam, bensin dengan andil minus 0,02%. Berikutnya adalah inflasi tahun kalender atau year to date di Kepulauan Riau pada bulan April 2025. Inflasi year to date sampai April 2025 yaitu sebesar 1,27%. Lebih tinggi dibandingkan dengan year to date pada April 2023 sampai dengan 2024. Inflasi tahun kalender sampai dengan Maret 2025 dominan disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan nilai inflasi sebesar 1,9% dengan andil 0,56%. Diikuti dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 7,31% dan memberikan andil sebesar 0,47%. Serta kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi 1,76% dengan andil 0,17%. 6 kelompok penyumbang inflasi year to date terbesar pada April 2025 antara lain: yang pertama adalah emas perhiasan dengan andil 0,45%. Kedua, cabai merah dengan andil 0,35%. Ketiga, santan segar dan sewa rumah masing-masing memberikan andil 0,08%. Dan keempat, udang basah dan minyak goreng masing-masing memberikan andil 0,05%. Sebaliknya, 6 komoditas penyumbang deflasi year to date terdalam April 2025 antara lain: pertama, bawang merah minus 0,16%. Kedua, telur ayam ras, tomat, dan angkutan udara masing-masing minus 0,07%. Ketiga, kangkung minus 0,04%. Dan keempat, ikan kembung minus 0,02%. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau, pada April 2025, inflasi terjadi di 3 kabupaten kota dengan nilai inflasi month-to-month terbesar di Kabupaten Karimun sebesar 1,97%. Sebaliknya, inflasi month-to-month rendah di Kota Batam dengan nilai inflasi sebesar 0,38%. Inflasi year on year tertinggi di Kota Batam sebesar 2,81%, sedangkan inflasi year on year terendah pada Kota Tanjung Pinang yaitu 1,11%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP, kemudian nilai tukar usaha petani atau NTUP, dan indeks konsumsi rumah tangga atau IKP. Nilai tukar petani atau NTP April 2025 tercatat sebesar 105,02 atau turun 1,07% dibandingkan Maret 2025. Penurunan NTP ini terjadi karena turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,91%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani di Kepulauan Riau adalah cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, dan kacang panjang. Penurunan NTP terdalam pada subsektor hortikultura turun sebesar 3,95%,
Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 3,77%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,19%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah cabai rawit, cabai hijau, cabai merah, dan terong. Peningkatan NTP hanya terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 0,96%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,15%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani, yaitu sebesar 0,19%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah kelapa, kelapa sawit, dan cengkeh. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani atau NTUP pada April 2025 tercatat sebesar 105,97 atau turun 0,92% dibandingkan Maret 2025. Penurunan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 0,91%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPBM naik sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal di Kepulauan Riau adalah dedak, benih kerapu laut, pur, dan oli atau pelumas. Penurunan NTUP terdalam pada subsektor hortikultura turun sebesar 3,73%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 3,77%, lebih dalam daripada penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,04%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah pompa air, solar, jaring atau shading net, dan cultivator. Peningkatan NTUP tertinggi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 1,19%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,15%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal turun sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah herbisida, polybag, sewa truk, dan sewa gudang. Berikutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT Kepulauan Riau April 2025. Pada April 2025 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,20% atau terjadi kenaikan IKRT dari 119,05 pada Maret 2025 menjadi 118,28 pada April 2025. Sementara itu, secara year on year terjadi kenaikan IKRT sebesar 2,20%, sedangkan secara tahun kalender atau year to date terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,58%. Dari 11 kelompok pengeluaran, terjadi 5 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, 2 kelompok pengeluaran mengalami penurunan, dan 4 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik sebesar 1,81%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif listrik dan gas LPG. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan terdalam ada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang turun sebesar 1,06%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan adalah tarif pulsa ponsel dan paket layanan internet. Berikut adalah 15 komoditas yang mengalami kenaikan atau penurunan tertinggi pada bulan April 2025. 15 komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya adalah sawi hijau, ikan gulama, santan instan, dan bayam. Dari 15 komoditas yang mengalami penurunan terdalam diantaranya adalah cabai rawit, gambas, kacang panjang, dan cabai hijau. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata Maret 2025.
Berikut adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2020 sampai 2025. Terlihat dari grafik tersebut bahwa jumlah kunjungan wisman ke Provinsi Kepri pada bulan Maret 2025 mencapai 128.891 kunjungan atau naik 2,54% secara mantuman dibandingkan kunjungan wisman pada bulan Februari 2025. Bila dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2024, jumlah kunjungan wisman mengalami penurunan sebesar 4,87% year on year. Selanjutnya, perkembangan Wisnus tujuan Kepri. Perkembangan Wisnus selama tahun 2021 hingga 2025 sangat fluktuatif. Apabila melihat periode Januari sampai dengan Maret 2025, angka tertinggi tercatat pada bulan Januari 2025 yaitu sebesar 334.449 perjalanan. Berdasarkan kabupaten kota, tujuan perjalanan Wisnus pada Maret 2025 tercatat sebesar 274.276 perjalanan, turun 2,81% dibandingkan Februari 2025 secara mantuman. Namun meningkat bila dibandingkan Maret 2024 secara year on year, yaitu sebesar 1,97%. Jumlah perjalanan Wisnus tertinggi pada Maret 2025 berasal dari kota Batam, yaitu 134.222 perjalanan, dengan kontribusi sebesar 49,86% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Jumlah ini naik sebesar 2,97% dibandingkan Februari 2025 secara mantuman dan naik 2,12% dibandingkan Maret 2024. Selain kota Batam, kota Tanjung Pinang tercatat sebagai jumlah perjalanan Wisnus yang cukup tinggi, yakni sebesar 46.872 perjalanan atau 17,41% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Perjalanan Wisnus memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan setiap libur Lebaran dan Natal. Perjalanan Wisnus tujuan Kepri pada Januari sampai dengan Maret 2019 sampai dengan 2025. Selanjutnya, apabila kita melihat grafik di atas, jumlah perjalanan Wisnus periode Januari sampai dengan Maret mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2025, namun belum mencapai kondisi saat sebelumnya, yaitu adanya pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan Wisnus Januari hingga Maret 2025 menjadi capaian kumulatif tertinggi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2020. Hingga Maret 2025, jumlah perjalanan Wisnus dengan tujuan Kepulauan Riau sebanyak 890.925 perjalanan. Jumlah perjalanan Wisnus periode Januari sampai dengan Maret 2025 meningkat 4,77% dibandingkan periode Januari sampai dengan Maret tahun 2024 secara kumulatif to kumulatif. Kemudian tingkat penghunian kamar hotel bintang tahun 2020 sampai dengan 2025. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2025 mencapai rata-rata 40,89% atau turun 1,12 poin dibandingkan TPK Februari 2025 sebesar 42,01% secara mantuman. Jika dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2025, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau turun sebesar 13,96 poin, di mana TPK bulan Maret 2024 yaitu sebesar 54,85% secara year on year. Pada bulan Maret 2025, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi 7,33 poin dibanding dengan TPK hotel berbintang secara nasional, di mana rata-rata TPK nasional sebesar 33,56%. Kemudian rata-rata lama menginap. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Maret 2025 adalah 1,98 malam atau naik 0,16 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada Februari 2025
secara man-to-man. Pada bulan Maret 2025, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 2,09 malam atau lebih tinggi 0,20 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu di Indonesia yang mencapai 1,89 malam. Artinya, secara rata-rata pada bulan Maret 2025, tamu asing menginap di Kepulauan Riau selama 2 hingga 3 malam, sedangkan tamu Indonesia menginap selama 1 hingga 2 malam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Maret 2025. Angkutan udara, domestik dan internasional. Pada bulan Maret 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami peningkatan sebesar 3,93%. Namun, pada jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami penurunan sebesar 32,27% dibandingkan pada bulan Februari 2025. Jika kita bandingkan secara year on year untuk penumpang angkutan udara domestik pada bulan Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,34% dibandingkan Maret 2024. Hal ini juga terjadi untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional yang mengalami peningkatan sebesar 24,48%. Untuk angkutan laut domestik dan internasional, penumpang angkutan laut domestik bulan Maret 2025 terjadi peningkatan sebesar 24,23%, sedangkan untuk penumpang angkutan laut internasional mengalami penurunan sebesar 2,34% jika dibandingkan bulan Februari 2025. Penumpang angkutan laut domestik bulan Maret 2025 dibandingkan dengan Maret 2024 mengalami peningkatan 14,80%. Namun pada jumlah penumpang angkutan laut internasional mengalami penurunan 2,04%. Kemudian angkutan udara dan laut secara kumulatif. Jika dilihat secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan udara dan laut, baik domestik maupun internasional pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025 di Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Angkutan udara domestik meningkat 5,13%. Dan angkutan udara internasional meningkat 80,51%. Sedangkan laut domestik mengalami peningkatan 6,06% dan angkutan laut internasional meningkat 7,46%. Selanjutnya, perkembangan angkutan barang. Pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang pada bulan Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 82,04% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Begitu juga pada kegiatan muat bagasi dan barang yang mengalami peningkatan sebesar 37,66%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Maret 2025 mengalami penurunan sebesar 23,02% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Penurunan ini juga terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang sebesar 10,27%. Selanjutnya, pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Maret 2025 mengalami peningkatan 57,55% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang serupa juga terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang yang mengalami peningkatan sebesar 42,90%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Maret 2025. Pada Maret 2025, nilai ekspor mencapai 2,05 miliar US dollar atau meningkat 14,25% dibandingkan Februari 2025. Jika dilihat menurut sektornya, ekspor sektor migas tercatat senilai 490,53 juta US dollar atau meningkat 111,89%. Namun pada ekspor sektor non-migas terjadi penurunan sebesar 0,19% dengan nilai sebesar 1,56 miliar US dollar. Secara tahunan, nilai ekspor Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,99%. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas pada Maret 2025 meningkat 20,68% dibandingkan Maret 2024.
Dan pada nilai ekspor sektor non-migas Maret 2025 meningkat 4,54% dibandingkan Maret 2024. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita dapat melihat peningkatan atau penurunan ekspor non-migas Kepri pada bulan Maret 2025 terhadap bulan sebelumnya pada beberapa golongan barang. Peningkatan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas seperti pertama, HS85 yaitu mesin peralatan listrik sebesar 157,50 juta US dollar. Kedua, HS89 kapal laut sebesar 23,57 juta US dollar. Ketiga, HS15 yaitu minyak dan lemak hewan atau nabati sebesar 20,46 juta US dollar. Keempat, HS18 koko atau coklat sebesar 3,22 juta US dollar. Dan kelima, HS87 yaitu kendaraan dan bagiannya sebesar 3,02 juta US dollar. Sementara penurunan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas sebagai berikut. Pertama, HS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 144,36 juta US dollar. Kedua, HS73 benda-benda dari besi dan baja sebesar 43,30 juta US dollar. Ketiga, HS28 bahan kimia anorganik sebesar 11,73 juta US dollar. Keempat, HS38 yaitu berbagai produk kimia sebesar 10,23 juta US dollar. Dan kelima, HS90 yaitu perangkat optik sebesar 2,13 juta US dollar. Selanjutnya kita lihat beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada Maret 2025, yaitu yang pertama HS85 mesin atau peralatan listrik sebesar 820,15 juta US dollar atau share ekspor sebesar 52,51%. Kedua, HS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 137,20 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 8,78%. Dan ketiga, HS28 bahan kimia anorganik sebesar 100,82 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 6,45%. Selanjutnya saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepri pada bulan Maret 2025. Pertama, Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor 574,01 juta US dollar atau 27,97% dari total ekspor Kepri di bulan Maret 2025. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Malaysia sebagai negara tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 23,91% ekspor ke Amerika dan 7,69% ekspor ke Malaysia. Jika dilihat secara kumulatif, periode Januari sampai Maret 2025, urutan ketiga negara terbesar pangsa ekspor Kepri adalah ke Singapura sebesar 25,79%, kemudian Amerika Serikat sebesar 19,25% dan Saudi Arabia sebesar 8,89%. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Kepri. Secara bulanan, nilai ekspor ke Singapura pada Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 13,02%. Namun secara tahunan, nilai ekspor ke Singapura pada bulan Maret 2025 mengalami penurunan sebesar 3,92%. Jika dilihat secara kumulatif, Januari sampai dengan Maret 2025 dibandingkan pada tahun sebelumnya, nilai ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 2,41%. Dari 574,01 juta US dollar total nilai ekspor ke negara Singapura, maka beberapa catatan adalah 46,88% berupa bahan bakar mineral, kedua 24,75% berupa mesin atau peralatan listrik, ketiga 9,42%-nya berupa mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan keempat selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share lebih kecil dari 5%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor Kepri selama 5 tahun terakhir dari 2021 sampai dengan 2025. Pada data series 5 tahun terakhir, ekspor Maret mencatatkan kinerja positif
pada tahun 2021, 2022, 2024, dan 2025. Hanya pada tahun 2023 yang mengalami penurunan terhadap bulan sebelumnya. Berikutnya adalah perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri pada Januari sampai dengan Maret selama 5 tahun terakhir sejak 2021 sampai dengan 2025. Terlihat bahwa kumulatif ekspor Januari sampai dengan Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 31,36% dibandingkan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Maret 2024. Kita akan lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri pada periode Januari sampai dengan Maret 2024 dan Januari sampai dengan Maret 2025 menurut sektornya. Peningkatan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Maret 2025 disebabkan oleh peningkatan kumulatif ekspor sektor non-migas, yaitu sebesar 38,30% dibandingkan dengan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Maret 2024. Begitu juga dengan ekspor sektor migas mengalami peningkatan sebesar 5,36%. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan pertanian. Di sisi lain terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor tambang periode Januari sampai dengan Maret 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Ekspor non-migas Januari sampai dengan Maret 2025 menyumbang sebesar 83,11% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Pertama, hasil industri sebesar 82,65%. Kedua, hasil pertanian sebesar 0,24%. Dan ketiga, hasil tambang sebesar 0,22%. Share kumulatif ekspor non-migas Januari sampai dengan Maret 2025 didominasi oleh golongan barang HS85, yaitu mesin peralatan listrik sebesar 2,12 miliar US dollar atau 42,35%. Dan golongan barang HS89 yaitu kapal laut sebesar 0,54 miliar US dollar atau 10,80%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan impor bulan Maret 2025. Pada Maret 2025, nilai impor mencapai 1,92 miliar US dollar atau meningkat 13,87% dibandingkan dengan Februari 2025. Secara bulanan, impor migas tercatat senilai 0,46 miliar US dollar atau naik 106,04%. Impor non-migas tercatat senilai 1,46 miliar US dollar atau mengalami penurunan sebesar 0,27%. Secara tahunan, nilai impor Maret 2025 masih mengalami peningkatan sebesar 88,64%. Jika nilai impor year on year di breakdown, maka impor migas naik sebesar 178,16% dan impor non-migas naik sebesar 71,18%. Selanjutnya, bahasan mengenai peningkatan atau penurunan impor non-migas Kepri pada Maret 2025 terhadap Februari 2025 yang terjadi pada beberapa golongan barang. Peningkatan impor non-migas terjadi pada beberapa komoditi, antara lain, pertama HS72 besi dan baja sebesar 21,94 juta US dollar. Kedua, HS18 koko atau coklat sebesar 20,86 juta US dollar. Ketiga, HS38 berbagai produk kimia sebesar 17,32 juta US dollar. Keempat, HS70 kaca dan barang dari kaca sebesar 6,90 juta US dollar. Kelima, HS39 plastik dan barang dari plastik sebesar 6,24 juta US dollar. Sementara penurunan impor non-migas terutama dipicu oleh pertama, HS85 yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 57,73 juta US dollar. Kedua, HS84 yaitu mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 14,63 juta US dollar. Ketiga, HS89 kapal laut sebesar 7,47 juta US dollar. Keempat, HS73 yaitu benda-benda dari listrik dan baja sebesar 5,74 juta US dollar. Dan kelima, HS29
yaitu bahan kimia organik sebesar 3,91 juta US dollar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rincian komoditas yang paling banyak diimpor serta negara asalnya. Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepri dengan nilai impor sebesar 620,74 juta US dollar atau 32,33% dari total impor Kepri. Diikuti oleh Federation dan Malaysia sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga. Tercatat sebesar 13,73% impor dari Federation dan 10,33% impor dari Malaysia. Berikutnya, secara kumulatif Januari sampai dengan Maret 2025, tiga negara terbesar asal impor Kepri yaitu Tiongkok sebesar 35,12%, Singapura sebesar 11,68%, dan Malaysia sebesar 9,82% dari total nilai impor Kepri. Kita dapat melihat perbandingan impor menurut golongan penggunaan barang. Pada Maret 2025, barang impor yang digunakan sebagai bahan baku dan penolong sebesar 82,09%, 13,57%-nya digunakan sebagai barang-barang modal, dan 4,34% digunakan sebagai barang-barang konsumsi. Jika dibandingkan dengan nilai penggunaan barang pada bulan Februari 2025, nilai penggunaan barang impor sebagai barang-barang konsumsi mengalami peningkatan sebesar 40,69%. Nilai penggunaan barang impor sebagai bahan baku dan penolong mengalami peningkatan sebesar 20,66%. Sebaliknya, nilai penggunaan barang impor sebagai barang-barang modal mengalami penurunan sebesar 18,74%. Perkembangan impor Kepri selama 5 tahun terakhir sejak 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut. Total impor Maret 2025 mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Peningkatan impor Maret dari bulan sebelumnya juga terlihat pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan impor Maret dari bulan sebelumnya. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri pada Januari sampai dengan Maret selama 5 tahun terakhir sejak 2021 sampai dengan 2025. Nilai kumulatif impor Januari sampai Maret 2025 mengalami peningkatan sebesar 44,60% dibandingkan kumulatif Januari sampai dengan Maret 2024. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri Januari sampai dengan Maret pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan kumulatif impor Januari sampai dengan Maret 2025 didorong oleh peningkatan kumulatif impor non-migas dan juga migas masing-masing sebesar 36,87% dan 93,79%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan hasil pertanian pada periode Januari sampai dengan Maret 2025 jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2024. Impor non-migas Januari sampai dengan Maret 2025 menyumbang sebesar 81,81% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Pertama, hasil industri sebesar 78,73%. Kedua, hasil pertanian sebesar 3,02%. Dan ketiga, hasil tambang sebesar 0,05%. Share kumulatif impor non-migas Januari sampai dengan Maret 2025 didominasi oleh HS85, yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 1,77 miliar US dollar atau 40,49%. Dan HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 0,56 miliar US dollar atau 12,91%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Maret 2025. Neraca perdagangan Kepri mengalami surplus sebesar 132,33 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 2,05 miliar US dollar, lebih tinggi daripada impor sebesar 1,92 miliar US dollar.
Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan bulan Maret 2025, secara kumulatif neraca perdagangan Januari sampai dengan Maret 2025 juga mengalami surplus sebesar 0,67 miliar US dollar. Bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama yaitu Singapura, Amerika Serikat, Saudi Arabia, Malaysia, dan Tiongkok? Pada Maret 2025, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Amerika Serikat sebesar 455,27 juta US dollar, sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan Tiongkok sebesar 519,29 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 297,84 juta US dollar. Selanjutnya, mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif mulai Januari sampai dengan Maret 2025. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Amerika Serikat sebesar 998,86 juta US dollar. Dengan Singapura tercatat 928,24 juta US dollar. Dan dengan Saudi Arabia sebesar 527,61 juta US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Tiongkok sebesar 1,60 miliar US dollar. Dengan Fed Rusia sebesar 274,50 juta US dollar. Dan dengan Taiwan sebesar 215,29 juta US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau melalui pst.bps.go.id atau email pst2100@bps.go.id. Atau dapat juga menghubungi WA official kami. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.